Seorang OB sederhana nekat melamar bosnya yang cantik nan anggun di depan semua karyawan. Namun bukannya terharu, ia justru dihina habis-habisan, ditertawakan, bahkan direkam jadi bahan olokan. Sang bos pun dengan tegas merendahkannya, membuat hati sang OB hancur berkeping-keping. Tapi siapa sangka, waktu berbalik. Beberapa tahun kemudian, OB yang dulu dipandang rendah kini berdiri tegak sebagai pengusaha sukses. Sementara orang-orang yang menertawakannya hanya bisa tertunduk malu, termasuk sang bos cantik yang dulu ia lamar. Akankah luka hati itu terbalas? Ataukah penyesalan justru datang terlambat? Saksikan kisah penuh haru, penghinaan, dan kebangkitan luar biasa ini hanya di Kisah Story Channel. Sebelum kita lanjut ke kisah cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, penuh inspirasi, dan menyentuh hati dari channel Kisah Story. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti besar untuk kami terus berkarya menghadirkan cerita terbaik setiap harinya. Dika adalah seorang pria sederhana berusia 27 tahun. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai OB di sebuah perusahaan besar yang berdiri megah di pusat kota. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, Dika sudah hadir lebih awal di kantor, menyapu lantai, mengepel, menyiapkan air minum untuk rapat, hingga memastikan ruang kerja tetap bersih dan rapi. Meski pekerjaannya sering dianggap sepele oleh sebagian orang, Dika menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Ia tak pernah merasa rendah diri. Baginya, rezeki apapun yang halal adalah sebuah kebanggaan. Senyum tulus selalu ia berikan kepada setiap karyawan yang ditemuinya, meski tak jarang hanya dibalas dengan tatapan sinis atau bahkan pura-pura tidak melihat. "Pagi, Pak," ucap Dika ramah sambil membawa termos kopi ke ruang rapat. Beberapa karyawan hanya mengangguk singkat, sebagian lagi bahkan tak menoleh sama sekali. Namun, Dika tak pernah menyimpan dendam. Ia sadar, dalam pandangan banyak orang, pekerjaannya dianggap kecil. Tetapi ia punya prinsip, mungkin pekerjaanku rendah di mata manusia, tapi jika aku ikhlas, derajatku tinggi di hadapan Tuhan. Selain rajin, Dika juga dikenal sopan. Ia tidak pernah membantah perintah. Bahkan jika ada karyawan yang bersikap kasar atau seenaknya, ia hanya menunduk dan tetap mengerjakan tugasnya. Seringkali ia diminta mengerjakan sesuatu di luar pekerjaannya, seperti membelikan makan siang atau mengantar dokumen mendadak. Semua ia lakukan tanpa mengeluh. Kehidupan Dika di luar kantor pun sederhana. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Malam harinya, ia biasa duduk di meja kayu reot, menuliskan mimpi-mimpinya di sebuah buku lusuh. Salah satu mimpinya adalah bisa memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Namun di balik kesederhanaannya, Dika punya hati yang besar. Ia tak pernah berhenti berdoa agar hidupnya kelak berubah lebih baik. Dan tanpa disadari, sikap rendah hati dan ketulusannya perlahan akan membawa jalan cerita hidupnya menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Namanya Nadia Prameswari, wanita muda berusia 29 tahun yang berhasil menjadi salah satu manajer termuda di perusahaan itu. Wajahnya cantik mempesona, dengan senyum yang selalu tampak anggun di depan rekan kerja. Namun di balik senyum itu, ada wibawa yang membuat siapapun segan ketika berhadapan dengannya. Sejak pertama kali masuk kantor, Nadia sudah mencuri perhatian banyak orang. Tidak hanya karena kecantikannya yang memesona, tapi juga karena kecerdasannya dalam bekerja. Dalam usia yang masih muda, ia sudah mampu memimpin divisi besar dan mengelola ratusan karyawan. Ia dikenal tegas, disiplin, dan profesional, namun tetap bisa menunjukkan sisi lembutnya ketika diperlukan. Setiap kali Nadia melangkah melewati lorong kantor dengan sepatu hak tingginya, suasana seolah berubah. Para pria menoleh, sebagian berbisik memuji, bahkan tak sedikit yang berangan-angan bisa menaklukkan hati sang manajer muda. Dari pengusaha kaya, pejabat muda, hingga rekan kerja yang berpangkat lebih tinggi, semua pernah mencoba mendekatinya. Namun, satu demi satu mereka ditolak. Nadia bukan tipe wanita yang mudah terbujuk dengan harta atau rayuan manis. Ia punya prinsip kuat, cinta sejati bukan tentang materi, tapi tentang hati yang tulus. Sayangnya,
Hampir tak ada pria yang benar-benar mampu menunjukkan ketulusan itu padanya. Meski hidupnya tampak sempurna, karir gemilang, penampilan menawan, dan dihormati banyak orang, Nadia menyimpan sebuah rahasia kecil. Di balik semua pencapaiannya, terkadang ia merasa kesepian. Hidupnya penuh dengan target pekerjaan, rapat yang melelahkan, dan keputusan sulit yang harus ia buat setiap hari. Kadangkala, ia menatap jauh keluar jendela kantornya sambil bergumam. Apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku bukan karena posisiku, tapi karena siapa diriku sebenarnya? Karyawan-karyawan lain hanya mengenalnya sebagai sosok bos yang tak tersentuh, indah bak bintang di langit. Mereka menganggap Nadia terlalu tinggi untuk digapai. Bahkan banyak yang berkata, hanya pria kaya raya atau pejabat yang pantas untuknya. Namun tak ada yang menyangka, di tengah hiruk-pikuk dunia kerja, ada satu sosok sederhana yang diam-diam selalu memperhatikannya dengan tatapan penuh ketulusan. Seorang OB bernama Dika. Dan takdir akan mempertemukan dua dunia yang begitu berbeda itu dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Hari-hari Dika di kantor selalu penuh rutinitas yang sama. Menyapu, mengepel, menyiapkan minuman, hingga membersihkan meja kerja para staf. Namun ada satu hal yang membuat langkahnya terasa lebih ringan, yakni ketika ia melihat sosok Nadia, sang manajer cantik yang dihormati semua orang. Dika tahu, ia hanyalah seorang OB dengan gaji pas-pasan. Dunia mereka sangat berbeda. Tetapi entah mengapa, setiap kali melihat Nadia tersenyum, hatinya terasa hangat. Senyum itu bukan hanya memikat karena kecantikan wajahnya, tapi juga karena ada ketulusan yang terpancar di dalamnya. Ia sering mengamati dari jauh, saat Nadia sibuk mengetik di ruangannya, atau ketika ia berjalan dengan penuh percaya diri di lorong kantor. Tapi yang paling membekas bagi Dika adalah ketika Nadia, di sela kesibukannya, tetap bisa menunjukkan sisi lembutnya. Suatu siang, Dika pernah melihat Nadia membantu staf baru yang kebingungan dengan laporan keuangan. Alih-alih marah, Nadia duduk mendampingi, menjelaskan dengan sabar, dan bahkan menepuk bahu staf itu sambil berkata, "Kamu pasti bisa. Jangan takut salah." Bagi karyawan lain, mungkin itu hal sepele. Tapi bagi Dika, itu bukti bahwa di balik sikap tegasnya, Nadia punya hati yang tulus. Sejak saat itu, benih rasa kagum dalam hati Dika tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Ia sering memandangi cincin sederhana yang ia beli dari tabungannya, sambil berhayal, bagaimana kalau aku berani menyatakan perasaan ini? Meskipun aku hanya OB, apakah mungkin ia melihat hatiku, bukan pekerjaanku? Namun rasa takut selalu menghantuinya. Ia sadar, banyak pria kaya dan terpandang yang berusaha mendekati Nadia, tapi selalu ditolak. Lalu apa yang bisa ia tawarkan? Hanya ketulusan hati, dan mimpi sederhana tentang masa depan yang lebih baik. Malam hari di kamar kosnya, Dika sering menulis namanya sendiri berdampingan dengan nama Nadia di buku lusuh miliknya. Lalu ia menutup buku itu dengan doa lirih. Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah hatinya padaku. Tapi jika tidak, kuatkanlah hatiku untuk ikhlas. Perasaan itu ia simpan rapat-rapat, tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Di kantor, ia tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak ada yang berbeda. Hanya saja, setiap kali Nadia lewat di depannya, degup jantungnya selalu berlari lebih cepat, dan tatapannya penuh dengan cinta yang tersembunyi. Dika tahu, cintanya mungkin mustahil. Tapi hati tak pernah bisa memilih kepada siapa ia akan jatuh. Dan diam-diam, cinta itu semakin menguat, menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan. Meski ia sadar, risikonya bisa jadi lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, perasaan Dika terhadap Nadia semakin sulit ia pendam. Setiap hari, rasa kagumnya berubah menjadi cinta yang dalam. Ia tahu betul bahwa perbedaan di antara mereka bagaikan bumi dan langit. Namun hatinya selalu berkata, tidak ada yang mustahil jika niatku tulus. Malam-malam di kamar kos sempitnya menjadi saksi bisu kegelisahannya. Dika sering duduk termenung di kursi kayu reot, menatap cincin perak sederhana yang ia simpan di dalam kotak kecil. Cincin itu bukan barang mahal, tapi setiap rupiahnya berasal dari keringat dan kerja kerasnya.
Ia menabung bertahun-tahun, menyisihkan sedikit demi sedikit dari gajinya yang tak seberapa. Kadang ia rela tidak makan enak, hanya agar tabungannya bisa terkumpul. Setiap kali ingin menyerah, ia mengingat kembali senyum Nadia yang membuatnya semangat. Kalau aku tidak berani melangkah, aku akan menyesal seumur hidup, bisik Dika pada dirinya sendiri. Namun tekad itu tidak datang begitu saja. Ada rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Ia membayangkan tawa orang-orang, hinaan rekan kerja, bahkan kemungkinan Nadia akan marah atau tersinggung. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang selalu berbisik. Setidaknya cobalah. Biarkan dia tahu ketulusanmu. Suatu malam, setelah selesai sholat tahajud, Dika meneteskan air mata sambil berdoa. Ya Allah, aku tahu aku hanyalah seorang hamba MU yang hina. Pekerjaanku rendah di mata manusia. Tapi aku ingin mencoba berjuang untuk wanita yang selama ini hanya bisa aku pandang dari jauh. Jika dia memang jodohku, bukakanlah jalan. Jika bukan, berikanlah aku kekuatan untuk menerima. Doa itu membuat hatinya mantap. Ia tidak lagi berpikir tentang gengsi, kekayaan, atau pandangan orang. Ia hanya ingin menyampaikan perasaannya dengan tulus, tanpa berpura-pura menjadi orang lain. Esok harinya, dengan langkah yang lebih mantap, Dika membawa cincin itu ke kantor. Kotak kecil berwarna biru ia simpan rapat-rapat di saku celananya. Setiap kali tangannya meraba kotak itu, dadanya berdegup lebih cepat. Dalam hatinya ia berjanji, aku akan melamarnya. Di hadapan semua orang sekalipun. Karena aku ingin semua tahu, cintaku padanya bukan main-main. Hari itu, tekad Dika sudah bulat. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi, baik diterima maupun ditolak, dihargai maupun dihina. Yang penting, ia berani melangkah demi cinta yang selama ini ia simpan dalam diam. Hari itu adalah hari yang berbeda bagi Dika. Pagi-pagi sekali, ia sudah bangun dengan hati yang berdebar kencang. Tangannya dingin, keringat bercucuran, meski udara masih sejuk. Ia menatap cermin kecil di kamar kosnya, merapikan kemeja putih satu-satunya yang ia miliki, kemeja yang sudah lama ia simpan hanya untuk kesempatan penting. Sebelum berangkat, ia kembali menatap kotak cincin sederhana di genggamannya. Inilah saatnya aku harus berani, gumamnya lirih. Sepanjang perjalanan menuju kantor, langkahnya terasa berat. Seperti ada suara-suara yang mencoba melemahkan tekadnya. Apa kamu tidak malu? Kamu hanya OB. Semua orang akan menertawakanmu. Tapi di sisi lain, ia mengingat kembali doa-doa yang ia panjatkan malam-malam sebelumnya. Itu yang membuat langkahnya kembali tegar. Siang harinya, suasana kantor begitu ramai. Semua staf berkumpul di ruang utama, karena baru saja selesai rapat besar bersama Nadia. Kesempatan itulah yang dipilih Dika. Ia tahu, momen itu akan jadi saksi. Dengan tangan bergetar, ia melangkah maju. Beberapa karyawan terkejut melihat Dika berdiri di depan. Biasanya ia hanya muncul untuk menuang kopi atau membersihkan meja, tapi kali ini wajahnya serius, penuh keberanian. Permisi, semuanya. Suara Dika terdengar pelan, namun cukup untuk membuat ruangan hening. Semua mata kini tertuju padanya. Nadia menoleh dengan dahi berkerut, sedikit bingung. Ada apa, Dik? Tanyanya lembut. Dika menarik napas panjang, mencoba menahan degup jantung yang begitu kencang. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan kotak cincin kecil itu, lalu menggenggamnya erat. Bu Nadia, ucapnya dengan suara bergetar. Saya mungkin hanyalah seorang OB di sini. Saya tahu posisi saya rendah, dan banyak orang pasti menganggap saya tidak pantas. Tapi, saya ingin jujur. Selama ini saya menyimpan rasa kagum pada ibu. Saya mencintai ibu, dengan hati yang tulus. Suasana ruangan mendadak riuh. Beberapa orang menahan tawa, sebagian lagi menutup mulutnya, karena tak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Namun Dika tidak berhenti. Ia berlutut dengan tangan gemetar, lalu membuka kotak kecil itu. Terlihat sebuah cincin perak sederhana, yang berkilau samar diterpa cahaya lampu ruangan. Ini,
Mungkin bukan cincin mahal, Bu. Tapi cincin ini saya beli dari hasil keringat saya sendiri. Dengan kerendahan hati, saya ingin melamar Ibu. Maukah Ibu menjadi istri saya? Ruangan mendadak sunyi. Semua terdiam, menunggu jawaban Nadia. Hanya suara jantung Dika yang berdetak keras, seolah bisa terdengar oleh semua orang. Ia menatap wajah Nadia dengan penuh harap, meski dalam hatinya terselip ketakutan besar. Dan di detik itulah, takdir mulai menuliskan kisah yang akan mengubah segalanya. Sejenak setelah kata-kata Dika terucap, ruangan hening. Semua mata menatapnya, sebagian tak percaya dengan keberanian seorang OB yang berlutut di hadapan sang bos cantik. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari sudut ruangan. Hahaha, astaga, OB kok berani-beraninya melamar bos? Ujar salah satu staf dengan nada mengejek. Tawa itu disusul oleh yang lain. Dalam hitungan detik, ruangan yang semula sunyi berubah menjadi arena ejekan. Waduh, ini mimpi atau drama sinetron murah, ya? Hahaha, OB melamar manajer? Mimpi kali, Dik. Kalau mau nikahin bos, minimal jangan cuma modal cincin pasar malam lah. Beberapa orang bahkan tak segan menutup mulut mereka dengan pura-pura terkejut berlebihan, seolah-olah apa yang dilakukan Dika adalah sebuah lelucon besar. Lebih menyakitkan lagi, ada beberapa karyawan yang diam-diam mengangkat ponsel mereka, merekam momen itu sambil terkekeh. Wih, ini konten bagus nih. Viral banget kalau di-upload. Bisik salah satu dari mereka. Dika terdiam, wajahnya memerah. Tangannya yang memegang kotak cincin bergetar semakin kuat. Ia menunduk, berusaha menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Namun ejekan itu tak berhenti. Kamu kira bos kita nggak punya pilihan lain? Dik, banyak pengusaha kaya raya antri buat dapatkan hati Bu Nadia. Kamu, OB yang gajinya aja pas-pasan. Ya ampun, ini beneran nekat atau sudah nggak tahu diri? Tawa meledak semakin keras. Beberapa orang menepuk-nepuk meja, seolah menikmati pertunjukan. Dika menggigit bibirnya. Hatinya hancur, tapi ia mencoba tetap berdiri tegak. Ia ingin tetap menghargai niatnya sendiri. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat tatapan Nadia yang masih diam, tak berkata apapun. Wajah sang bos merah padam, entah karena marah, malu, atau bingung. Detik itu juga, dada Dika terasa sesak. Semua keberanian yang ia kumpulkan selama ini seakan runtuh dalam sekejap, digantikan rasa malu dan sakit hati yang tak terlukiskan. Yang lebih menyakitkan dari semua tawa itu bukan hanya ejekannya, melainkan kenyataan bahwa ketulusan hatinya dianggap lelucon. Dan di antara suara tawa yang bergema di ruangan itu, Dika mulai menyadari, jalan hidupnya tidak akan lagi sama setelah hari ini. Suasana ruangan semakin riuh. Tawa yang tadi sudah menyakitkan, kini berubah menjadi kata-kata pedas yang menusuk hati. Seorang staf pria berdiri sambil menunjuk ke arah Dika. Bercermin dulu, Dik, kamu cuma OB. Mana mungkin pantas dengan manajer cantik dan kaya seperti Bu Nadia. Kata-kata itu bagai pisau yang menghujam dada Dika. Ruangan kembali bergemuruh oleh tawa. Beberapa orang bahkan menirukan gaya Dika ketika berlutut sambil membawa cincin, seolah adegan itu hanyalah lelucon murahan. Hahaha, bayangin aja, OB sama manajer, itu kayak mimpi siang bolong. Dik, kalau mau melamar, coba OB dari kantor sebelah aja. Siapa tahu ada cleaning service yang mau sama kamu. Waduh, ini bener-bener gila. OB nikah sama bos? Nggak masuk akal. Tawa mereka semakin keras, bagai hujan ejekan yang tak ada hentinya. Dika menunduk, jantungnya berdegup kencang. Tangan yang masih memegang kotak cincin terasa kaku, seperti ingin terlepas. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya sedang tercabik-cabik. Di sudut ruangan, beberapa staf wanita ikut berbisik sambil tertawa pelan. Kasihan sih, tapi kok lucu banget, ya? Iya, OB bisa-bisanya bermimpi nikah sama bos. Sementara itu, beberapa orang lain sibuk merekam,
memastikan setiap detik kejadian itu tersimpan di ponsel mereka. Mereka tak memikirkan betapa hancurnya hati Dika, yang mereka lihat hanyalah tontonan gratis untuk bahan gosip. Dika mencoba menguatkan dirinya, namun kata-kata itu semakin tajam. Kamu pikir bos kita butuh apa dari kamu? Uang? Kamu nggak punya. Jabatan? Kamu OB. Penampilan? Jauh banget. Sudah, Dik, jangan bikin malu dirimu sendiri. Simpan aja cincinnya, toh nggak bakal dipakai Bu Nadia. Semua mata kini kembali tertuju pada Nadia, menunggu reaksinya. Namun sayang, tatapan Nadia penuh kebingungan, campuran antara malu dan marah. Wajahnya semakin memerah, membuat para karyawan semakin yakin bahwa lamaran itu adalah kesalahan besar. Dika berdiri kaku di tengah ruangan, tubuhnya gemetar. Semua keberanian yang ia kumpulkan selama ini hancur dalam sekejap, terkubur oleh tawa dan kata-kata yang menusuk tanpa ampun. Dan di lubuk hatinya, Dika mulai merasakan luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar penolakan, yakni ketika ketulusan cinta dianggap bahan hinaan dan bahan tertawaan. Di tengah riuh tawa dan cibiran, semua mata tertuju pada Nadia. Mereka menunggu bagaimana sang manajer muda akan merespons lamaran seorang OB yang dianggap tak tahu diri. Nadia terdiam cukup lama. Wajahnya memerah, bukan karena terharu, melainkan karena malu. Ia merasa reputasinya dipertaruhkan. Bagaimana mungkin, di hadapan puluhan staf dan bawahan, dirinya dilamar oleh seorang OB sederhana? Ia menatap Dika yang masih berlutut, memegang cincin kecil dengan tangan bergetar. Tatapan itu membuat dadanya makin sesak. Di satu sisi, ia bisa merasakan ketulusan dalam mata Dika. Tapi di sisi lain, gengsi dan harga dirinya sebagai seorang manajer menolak untuk menerima itu. Ruangan makin ramai. Ayo, Bu Nadia, jawab dong. Hahaha, jangan bilang ibu beneran mau terima. Kalau diterima, bisa jadi berita besar nih, bos nikah sama OB. Nadia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap tajam ke arah Dika. Suaranya terdengar tegas, tapi juga tajam bagaikan pisau. Dik, katanya, membuat ruangan kembali hening. Kamu terlalu lancang. Jangan samakan derajat kita. Kata-kata itu jatuh seperti petir yang menghantam dada Dika. Seisi ruangan terperangah, lalu kembali bergemuruh dengan tawa dan bisikan. Beberapa bahkan bersorak, merasa kata-kata Nadia adalah tamparan keras yang pantas diterima Dika. Hahaha, tuh kan, OB sama bos, mana mungkin. Udah jelas beda level, masih berani ngarep. Pantesan OB, nggak tahu tempat. Dika menunduk dalam-dalam. Cincin kecil di tangannya terasa berat, seolah tak ada artinya lagi. Hatinya remuk, tapi ia masih berusaha menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang-orang yang menertawakannya. Namun kata-kata Nadia terus terngiang di kepalanya. Jangan samakan derajat kita. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua tawa dan ejekan yang ia dengar sebelumnya. Bagi Dika, Nadia bukan hanya seorang atasan. Ia adalah sosok yang selama ini ia kagumi, wanita yang ia anggap berhati lembut. Tapi hari itu, di hadapan semua orang, Nadia sendiri yang menghancurkan hatinya dengan kata-kata yang merendahkan. Ruangan kembali riuh, namun suara-suara itu semakin jauh di telinga Dika. Yang tersisa hanyalah rasa sakit, malu, dan perasaan tidak berharga. Dengan tangan gemetar, ia menutup kotak cincin itu perlahan. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia berdiri, membungkuk singkat sebagai tanda hormat, dan melangkah pergi meninggalkan ruangan. Semua mata mengikuti kepergiannya, sebagian masih tertawa, sebagian lagi hanya menggeleng tak percaya. Sementara Nadia berdiri kaku di tempatnya, wajahnya tetap merah padam, tak sadar bahwa kata-katanya baru saja menoreh luka paling dalam di hati seorang pria yang benar-benar tulus mencintainya. Dan sejak hari itu, cerita hidup Dika tak lagi sama. Luka itu menjadi titik balik yang kelak akan mengubah segalanya. Suasana ruangan masih bergemuruh oleh tawa dan bisikan. Beberapa karyawan saling bersenggol sambil terkikik.
seolah-olah baru saja menyaksikan sebuah pertunjukan komedi. Padahal, bagi Dika, itu adalah momen paling pahit dalam hidupnya. Ia menunduk dalam-dalam, wajahnya hampir tak berani menatap siapapun. Cincin kecil yang masih tergenggam di tangannya terasa begitu berat, seperti beban yang menghancurkan harga dirinya. Ujung-ujung jarinya bergetar, seakan-akan tidak sanggup lagi menggenggam kotak kecil itu. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia berusaha menahannya. Ia tidak ingin orang-orang yang sudah menertawakannya melihatnya menangis. Ia memilih diam, meski di dalam dadanya ada badai yang sedang mengamuk. Dengan langkah gontai, Dika berdiri. Ia membungkukkan badan singkat, tanda sopan santun yang masih ia pegang meski hatinya hancur berkeping-keping. Tanpa satu kata pun, ia melangkah keluar dari ruangan itu. Tawa dan cibiran masih terdengar di belakangnya. Lihat tuh, OB patah hati. Hahaha, drama kantor paling gokil tahun ini. Kasihan, tapi ya salah sendiri. Ngaca dong sebelum nekat. Setiap kata itu menempel di telinga Dika, menghantam batinnya berulang-ulang. Tapi ia terus melangkah. Begitu tiba di lorong kantor yang sepi, langkahnya melemah. Ia berhenti sejenak, bersandar pada dinding putih dingin, lalu akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Isak kecil terdengar, meski segera ia tutup dengan tangan agar tak ada yang mendengar. Ya Allah, lirihnya, suara nyaris tak terdengar. Aku sudah mencoba dengan tulus, tapi kenapa hatiku harus dihancurkan seperti ini? Ia menatap kotak cincin di tangannya, lalu mengepalkannya erat-erat di dada. Bukan karena ia masih berharap, tapi karena cincin itu adalah simbol perjuangannya. Tabungan bertahun-tahun, mimpi-mimpi sederhana, dan doa-doa panjangnya, semuanya seolah sia-sia dalam sekejap. Hari itu, Dika merasa dirinya bukan hanya ditolak. Ia merasa diremehkan, direndahkan, dan diinjak harga dirinya di depan banyak orang. Luka itu terlalu dalam, meninggalkan bekas yang mungkin tidak akan pernah hilang. Namun, di balik air mata dan kepedihan itu, tanpa ia sadari, Tuhan sedang menyiapkan jalan baru. Luka yang ia rasakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan kelak, tawa yang hari ini menertawakannya akan berubah menjadi penyesalan. Waktu terus berjalan. Peristiwa lamaran Dika yang penuh hinaan itu perlahan meredup dari ingatan sebagian orang, meski bagi Dika luka itu masih membekas dalam-dalam. Namun, takdir mulai menunjukkan kuasanya. 3 tahun setelah kejadian itu, perusahaan tempat mereka bekerja mengalami masalah besar. Awalnya hanya isu kecil tentang kerugian proyek, lalu semakin membesar hingga menimbulkan krisis keuangan. Angka penjualan turun drastis, investor menarik diri, dan klien-klien besar satu persatu memutuskan kerjasama. Suasana kantor yang dulu ramai dan penuh canda, kini berubah muram. Senyum para karyawan tergantikan dengan raut cemas. Setiap hari mereka bekerja dengan bayang-bayang ketidakpastian. Bisik-bisik tentang PHK mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Dan benar saja, pada akhirnya kabar pahit itu diumumkan. Puluhan karyawan harus di-PHK demi menekan biaya. Orang-orang yang dulu dengan bangga menertawakan Dika kini justru meneteskan air mata, menggenggam surat pemutusan kerja dengan tangan gemetar. Tidak berhenti di situ, bahkan para manajer pun tidak luput dari imbasnya. Termasuk Nadia, sang bos muda yang dulu dipuja-puja karena kecantikan dan kesuksesannya. Jabatan yang ia banggakan akhirnya harus dilepas. Ia tak lagi duduk di kursi manajer megah itu. Hari ketika ia menerima kabar pencopotannya, Nadia hanya bisa terdiam. Dunia yang dulu berada dalam genggamannya, kini runtuh dalam sekejap. Orang-orang yang dulu berlomba-lomba mendekatinya perlahan menjauh. Para pria mapan yang pernah mengirim bunga, hadiah, dan rayuan manis, kini menghilang seolah tak pernah ada. Nadia pulang dengan wajah pucat, langkahnya gontai. Di dalam dirinya, ia baru merasakan pahitnya hidup ketika segala sesuatu yang ia banggakan, jabatan, kekayaan, dan status, hancur dalam sekejap. Sementara itu, Dika yang dulu dihina, kini menjalani hari-harinya dengan cara berbeda.
Ia tak lagi membawa luka itu sebagai beban, melainkan sebagai cambuk untuk bangkit. Diam-diam, usaha kecil yang ia jalankan di luar pekerjaannya mulai tumbuh. Hasil jerih payah, kerja keras, dan kejujurannya perlahan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Takdir mulai berbalik. Yang dulu berada di bawah, kini mulai naik ke atas. Dan yang dulu di atas, kini jatuh tanpa daya. Semua orang mulai menyadari satu hal. Hidup memang berputar, dan tidak ada yang bisa meremehkan siapapun hanya karena posisi atau pekerjaannya. Di saat banyak orang terpuruk karena perusahaan bangkrut, kehidupan Dika justru mulai berubah. Tanpa banyak yang tahu, sejak beberapa tahun lalu ia telah membangun usaha kecil-kecilan di luar pekerjaannya sebagai OB. Awalnya hanya sederhana, menjual minuman kemasan dan makanan ringan secara online, dibantu oleh teman kosnya. Keuntungan dari usaha kecil itu, ia sisihkan sedikit demi sedikit. Dika tidak pernah foya-foya. Setiap rupiah yang ia dapat, ia putar kembali untuk memperbesar usahanya. Malam-malam yang dulu ia habiskan dengan doa dan rasa sepi, kini ia isi dengan strategi, belajar pemasaran, membaca buku tentang bisnis, dan mencari peluang. Kerja keras, ketekunan, dan terutama kejujuran membuat usahanya perlahan tumbuh. Pelanggan mulai percaya pada produk Dika karena kualitasnya bagus dan pelayanannya ramah. Dari usaha rumahan, ia bisa membuka toko kecil. Dari toko kecil, berkembang menjadi beberapa cabang. Tak terasa, dalam beberapa tahun, nama Dika mulai dikenal di kalangan pengusaha lokal. Ia bukan lagi seorang OB yang dipandang sebelah mata. Ia kini seorang pengusaha muda yang dihormati, dikenal rendah hati, dan sering dijadikan contoh sukses di berbagai seminar. Dika tidak pernah lupa pada masa-masa sulitnya. Justru luka-luka yang ia dapatkan dari hinaan dulu, menjadi bahan bakar semangatnya. Kalau dulu aku bisa bertahan dari tawa dan ejekan, maka sekarang aku pasti bisa bertahan dari kerasnya dunia bisnis. Begitu ia selalu memotivasi dirinya. Kini, penampilannya jauh berbeda. Dika tampil rapi, dengan jas sederhana namun berwibawa. Senyumnya masih sama, tulus dan hangat, tapi sorot matanya menunjukkan keyakinan dan kepercayaan diri yang baru. Orang-orang yang dulu pernah menertawakan dan merendahkannya mulai mendengar kabar keberhasilannya. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa OB yang pernah mereka hina kini duduk sejajar dengan para pengusaha besar. Sementara itu, Dika tetaplah Dika yang dulu, rendah hati, ramah, dan tidak pernah sombong. Bedanya, kini ia tidak lagi dipandang rendah. Justru banyak orang yang menghormatinya. Takdir benar-benar berbalik. Yang dulu diremehkan, kini menjadi sosok yang disegani. Dan luka yang dulu menghancurkan hatinya, kini menjadi alasan kuat yang membuatnya berdiri tegak. Hari itu, sebuah acara besar digelar di pusat kota. Seminar wirausaha menghadirkan para pengusaha muda inspiratif yang sukses membangun bisnis dari nol. Aula megah itu dipenuhi ratusan tamu undangan, mulai dari mahasiswa, pebisnis, hingga mantan karyawan dari perusahaan yang dulu pernah berjaya. Nama Dika terpampang jelas di layar besar sebagai pembicara utama. Dika Pratama dari OB menjadi pengusaha sukses. Sorak tepuk tangan menggema ketika sosok pria berjas sederhana namun berwibawa itu melangkah ke podium. Senyum tulusnya tetap sama, tapi kini langkahnya penuh percaya diri. Di antara hadirin, wajah-wajah lama yang pernah menertawakannya hadir. Beberapa karyawan yang dulu mengejeknya kini hanya bisa menunduk. Mereka teringat kembali bagaimana dulu mereka meremehkan Dika, bahkan menjadikan ketulusannya sebagai bahan lelucon. Hati mereka dipenuhi penyesalan, tapi semuanya sudah tak ada artinya. Dan di barisan depan, duduklah Nadia. Sang bos cantik yang dulu menolak Dika dengan kata-kata menusuk kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seiring setiap kalimat inspiratif yang keluar dari mulut Dika, dadanya semakin sesak. Ia teringat jelas hari itu, saat Dika membawa cincin sederhana dengan tangan gemetar, sementara dirinya, karena gengsi dan malu, menolak dengan kata-kata yang kejam. Andai saja waktu bisa diputar kembali, mungkin ia akan lebih bijak dalam bersikap. Namun kini, yang berdiri di atas panggung bukan lagi OB yang bisa diremehkan. Ia adalah seorang pengusaha sukses,
dihormati banyak orang, dan jauh lebih tinggi martabatnya daripada dulu. Ketika acara selesai, banyak orang mengerumuni Dika untuk bersalaman. Nadia berdiri pelan, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Ia melangkah mendekat, menatap Dika dengan suara lirih. "Dik, aku minta maaf. Aku menyesal pernah berkata seperti itu padamu." Dika menatapnya sejenak. Senyum kecil muncul di wajahnya, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum ketulusan. "Tak perlu menyesal, Bu Nadia," ucapnya tenang. "Kalau bukan karena hari itu, mungkin saya tidak akan berdiri di sini hari ini." Nadia terisak. Ia tahu, meski Dika memaafkan, hatinya tetap tak bisa kembali. Semua sudah terlambat. Kesempatan yang dulu ia sia-siakan kini, hanya tinggal kenangan pahit yang akan ia bawa seumur hidup. Sementara itu, Dika melangkah pergi, dikerumuni banyak orang yang menghormatinya. Langkahnya tegap, martabatnya tinggi, dan yang paling penting, hatinya sudah bebas dari luka. Dan di kursi itu, Nadia hanya bisa duduk dengan wajah tertunduk, air mata jatuh tanpa henti. Ia menatap cincin sederhana yang dulu ia tolak dalam bayangan ingatannya, lalu berbisik dalam hati, "Andai saja aku bisa menghargai ketulusanmu waktu itu." Tapi semuanya sudah terlambat. Itulah kisah tentang seorang OB sederhana yang dulu diremehkan, dihina, bahkan ditertawakan saat melamar bos cantiknya. Namun, roda kehidupan berputar. Dengan kerja keras, ketulusan, dan kejujuran, Dika membuktikan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatan ataupun harta, melainkan oleh hati dan perjuangan. Sementara orang-orang yang dulu merendahkannya, hanya bisa menunduk menyesal. Ingatlah, jangan pernah menghina orang lain hanya karena tampilan luar atau pekerjaannya. Karena bisa jadi, orang yang kita remehkan hari ini, suatu saat berdiri lebih tinggi dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini di Kisah Story Channel. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Dan tentunya, subscribe Kisah Story Channel agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah berikutnya. Karena setiap kisah selalu menyimpan pelajaran hidup yang berharga.